Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Mas Bagian Lekman di channel yang tentunya masih membahas tentang membuat rumah dengan sebuah cara atau sebuah teknik, yaitu dengan cara dicor langsung tanpa ada batu bata, tanpa ada bataku, dan juga tanpa menggunakan hebel. Oke, sudah hari kelima di proses project ini. Untuk proses pembuatan dindingnya sudah di hari kelima. Jadi bangunan ini seperti yang video lalu sudah saya sebutkan, ukurannya 7 kali 11. Mohon maaf, saya ulangi, 7 kali 9. 3 kamar, 1 ruang tamu, dan 1 ruang keluarga. Oke, untuk yang menanyakan atau yang masih penasaran dengan apa yang kita pakai materialnya, jadi dalam proses pembuatan rumah dinding cor ini kita hanya menggunakan semen dan pasir sebagai dindingnya, tanpa menggunakan campuran material lain, mungkin batu split atau batu kerikil kita tidak menggunakan. Untuk pasir, yang jelas yang perlu diamati adalah pasir yang kasar ya, pasir kasar, terus tidak mengandung lumpur. Jadi biasanya pasir ini sangat susah kalau digunakan untuk master ya. Jadi pasir ini kasar. Nah, untuk ukurannya satu sak itu kita banding dengan 4 pasir. Untuk satu semen sak itu kita campur dengan pasir 4 arko atau 4 gerobak angkong seperti yang sudah tadi kita lihat. Ukurannya ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk di hari kelima ini kita sudah memang belum semua, baru sebagian atau baru mendapat beberapa meter ya. Ketinggiannya kita sudah 2,40 meter yang sudah terisi ya. Ini tinggal 50%, nggak ada lah ya, nggak ada 50%-nya. Semuanya sudah di rata-rata ketinggiannya adalah 2,40 meter. Kita menggunakan dua jenis cetakan, yaitu 1,2 kali 2,4 dan 0,6 kali 2,4. Oke, yang belum jelas, di dinding sistem cor yang kita buat ini kita tidak memakai tulangan atau pakai otot-otot, atau tidak memakai rangkaian besi di dalam dindingnya. Tetapi untuk tiang-tiangnya kita tetap menggunakan kolom yang seperti biasanya, hanya kolom ini kita buat setelah dinding selesai ya. Jadi walaupun kita pasang berdiri, kita tidak khawatir untuk roboh dan sangat sangat mudah untuk dikerjakan baik profesional maupun pemula. Jadi ukuran kita rata-rata dindingnya adalah bagi stingnya rata-rata itu yang terbanyak adalah 1,2 kali 2,4. Kenapa kita pasang berdiri? Supaya cepat ya. Jadi sudah ketinggian 2,4 itu kita saat proses pemasangan belum membutuhkan kapolding. Ya kalau mengisi bisa langsung naik di cetakannya atau menggunakan kapolding juga tidak masalah. Jadi sekarang kita di hari kelima ini kita itu sudah mendapatkan 16 cetakan, atau sudah 16 cetakan ini sudah terisi semua dan sudah dibongkar. Dan hari ini kita bongkar plus sudah mengisi 2,5 cetakan ya. Nanti diperkirakan untuk hari ini kita mampu menyelesaikan 5 cetakan
karena kita bekerja hanya 4 orang nih, sementara ini aja 4 orang, 2 orang proses pemasangan mal dan 2 orang proses pengisiannya. Jadi apa namanya, proses demi proses yang kita lakukan tanpa mengurangi safety ya. Jadi semuanya kita pikirkan dan kita pasti sudah mempelajari untuk daya tahannya nanti di beberapa tahun kemudian, apa yang akan terjadi dan apa yang perlu diantisipasi dan apa yang perlu diperkuat. Jadi kalau kita sudah berulang kali membuat hunian seperti ini, maka ya kita sudah punya pengalaman beberapa kali sehingga sudah tidak ragu dan tidak apa ya, kebingungan. Hanya yang terpenting dalam proses ini adalah material pasir itu harus pasir yang kasar. Kalau pasir halus dan banyak mengandung lumpur itu selain dia boros karena butuh semen lebih banyak, dia kekuatannya berkurang ya, tidak seperti ketika kita menggunakan pasir kasar. Nah, proses pengadukan kita juga menggunakan cara yang manual, pakai cara tangan biasa, artinya tidak menggunakan mesin pembantu. Nah, ini kita sekali ngaduk itu 2 sak. 2 sak itu perpaduannya adalah 8 arko. Nah, 1 cetakan itu kita membutuhkan 1 sak. Jadi kalau 2 cetakan itu 2 sak kurang lebihnya. Kalaupun dia kurang karena apa ya, tipe pasir yang mungkin agak halus atau tidak terlalu kasar karena nggak mengembang, ya paling nanti dia dalam 2 kotak itu paling membutuhkan tambahan sekitar setengah arko ya. Jadi kalau untuk kita ini kan sekarang isinya langsung 2,5 cetakan. Jadi kita mengaduk itu 11 angkong yang kita 12 angkong yang kemudian kita campur dengan 2,5 sak semen. Jadi nanti mampu mengisi begisting 2,5 unit, karena yang apa namanya, yang sebagian ya bukan yang sebagian, karena ruangannya itu kita memang sudah ukur 3 meter. Jadi 2 cetakan itu kan 2,4 ditambah yang cetakan kecil 60 sehingga pas. Nah, jadi untuk membuat rumah dengan sistem cor ini, ukuran rumah juga berpengaruh pada sebuah penghematan. Jadi jangan sampai pengukuran pembagian ruangannya itu menyalahi atau berlawanan dengan cetakan kita. Jadi misalnya kita membuat ruangan ya misalnya 3 meter gitu ya, itu kan cukup dengan 2 cetakan besar dan 1 cetakan kecil. Jangan nanggung, jadi jangan cuman 3 meter gitu misalnya, 2,5 gitu misalnya, atau 2,80 itu susah. Butuh apa ya, pemasangan begistingnya agak sulit karena tidak pas ruangannya. Jadi makanya seperti yang kita lakukan di rumah ini, kita ukur ruangannya. Jadi 7 meter kali 9, sementara untuk ruangannya kita sudah mengukurnya sesuai dengan peralatan atau begisting yang akan kita gunakan. Jadi intinya dalam proses pembuatan rumah dengan dinding cor itu, material yang perlu diadakan hanyalah pasir dan semen. Dan untuk aksesoris yang lain untuk buat begisting, bocorannya adalah kalau kita menggunakan multiplex, 1 unit itu butuh 2 multiplex, itu harganya 200.000. Jadi kisaran 400.000 per 1 cetakan atau 1 begisting. Jadi dalam satu rumah kita membutuhkan 4-5 cetakan. Kalau misalnya kita buat 4, berarti untuk cetakannya sendiri adalah 2 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah ini kalau kita belikan batu bata itu dapatnya adalah 3.000. Nah, kalau untuk membuat rumah tidak cukup dengan batu 3.000 toh. Jadi 79 ini bisa nyampe 15-18.000. Nah, itu yang kita hilangkan karena penggunaan semennya yang tidak perlu kita plaster. Yang jelas harus jeli dan harus setiti dan harus telaten dalam proses pemasangan begisting agar kita tidak kerja 2 kali dan hasilnya bisa maksimal. Tinggal aci langsung selesai begitu. Oke, terima kasih. Salam sejahtera, salam sehat.
Salam sukses buat Anda semuanya. Jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Masih bersama saya Mas Bekendiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.